Halo guys, balik lagi di Pocis. Nah, melihat makanan depan ini, kira-kira kita bakal bahas apa nih? Bahas mukbang, Mendekati? jualan, Hampir. makan. Belum. Apa ya? Keuangan. Nah, pinter. Eh. Keren. Jadi, di pembahasan kita kali ini kita akan membahas tentang manage keuangan. Pertanyaan pertama nih, menurut kamu gimana sih cara mengelola keuangan yang baik? Kalau kata aku, cara mengelola keuangan yang baik ya kita harus mengelola keuangannya dengan cara yang baik. Iya, nggak mungkin salah kan? Iya, bener kan, nggak salah. Iya kan salah. Nah, tipsnya ada nggak tuh? Ya pasti ada lah, karena kalau yang baik-baik itu pasti ada yang namanya kayak peraturannya juga, gimana caranya, kayak panduan gitulah. Nah, tips buat cara mengelola keuangan yang baik itu, kalau menurut aku ya, kita tuh yang pertama tuh harus punya anggaran dulu loh. Soalnya kalau misalkan contohnya nih kayak di sini ya, di sini kan banyak makanan itu jualan gitu. Pasti jualan ini tuh kita perlu modal loh. Modal, soalnya nggak mungkin barang-barang yang di depan kita ini tuh hasil curian terus dijual ke orang, nggak mungkin kan? Ya mungkin aja sih, cuman ya haram gitu loh. Kayak di kitab apa sih yang diajarin bisa dulu itu kitab surat itu nggak boleh ya. Iya. Itu yang Baca pertama, aja harus gitu ada ya. anggaran atau gak modal gitu. Dan yang kedua, kalau misalkan kita udah bisa nih, udah punya duitnya, pasti kan kita contohnya mengelola keuangan sehari-hari ya, kalau kasih yang agak ringan. Kita udah punya duit nih, misalkan dikasih dari orang tua karena kita nyantri ya, jadi orang tua ngasih ke kita duit. Nah, uangnya itu buat jangka waktu seminggu. Nah, selama 1 minggu kita tuh harus nyisihin uang kita tuh, nyisihin buat ditabung. Soalnya siapa tahu gitu suatu hari nanti ada kendala darurat atau apapun itu, kalau kita gak punya uang, kita punya cadangan, yaitu uang tabungan. Begitu, itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita itu harus bikin buku catatan keuangan. Tahu gak gimana buku catatan keuangan? Wah, tahu. Apa coba apa aja? Mau tahu? Masuk SMK. Bisa jadi. Benar, gak salah. Karena kenapa DCP? Karena DCP itu ada jurusan akuntansi ya. Nah, dalam mencatat keuangan itu biasanya kalau buat pemula, cara mencatatnya itu gak usah ribet sih, simpel-simpel aja, kayak misalkan tanggal, keterangan, pengeluaran, pemasukan, dan saldo. Tuh gampang kan? Sok, cobain. Ini aku ulang ya. Tanggal, keterangan, pemasukan, pengeluaran, dan saldo. Misalkan, sekarang kita tanggal berapa sih? 5 ya? Tanggal 5 Mei 2024. Keterangannya membeli Cikibal. Ini harganya 2.000 kan? Nih, kalau misalkan kita beli, kita ngeluarin duit atau kita yang nerima duit? Ngeluarin lah. Kalau beli kita ngeluarin kan? Berarti kita ditulis di pengeluaran. Jadi pengeluarannya 2.000. Terus di saldonya juga kita tulis 2.000. Nah, terus misalkan tanggal 6 Mei 2024. Misalkan aku tuh nerima duitnya dari orang tua aku sekitar 1 juta lah minimal ambil. Nah, ini kan nerima, berarti di pengeluaran di penerimaan, coba tebak. Gimana aja? Nanti bisa ditulis ya di kolom komentar. Jawabannya? Ya kan ya? Nanti aja. Oke, dan yang ke berapa sih tadi? Yang keempat ya? Yang keempat ini kita tuh harus ngatur mana prioritas. Apa sih prioritas? Atau mana kebutuhan sama mana keinginan. Kita harus mentingin kebutuhan daripada keinginan. Kenapa? Soalnya Contohnya apa? contohnya nih, aku santri gitu ya, bukan santri aja sih, kayak misalkan pelajar gitu, butuh pulpen, buku buat belajar sekolah. Nah, aku tuh butuh pulpen sama buku buat belajar gitu ya, tapi aku tuh pengen jajan cimol. Nah, kira-kira lebih dipentingin yang mana, buku sama pulpen atau pentingin cimol? Pasti pulpen kan, kita apa-apa semua. Ya, intinya pentingin dulu kebutuhannya. Karena kalau keinginan itu biasanya itu rata-rata berasal dari nafsu. Jadi itu mungkin tips-tips dari aku.
kebutuhan daripada keinginan. Ya, kita harus lawan salah satunya. Ya. Oke, mungkin cukup sekian kali